Yang terhormat Bupati Sambas atau yang mewakili, yang dalam ini diwakili oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah. Yang kami hormati Wakil Bupati Sambas. Yang kami hormati Area Program Manajer Wahana Visi Indonesia. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sambas. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Yang kami hormati para Kepala SOPD Kabupaten Sambas. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Sambas. Yang kami hormati Camat Teluk Kramat. Yang kami hormati Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Yang kami hormati Ketua GOW Kabupaten. Yang kami hormati perwakilan lembaga kemasyarakatan dan forum yang ada di Kabupaten Sambas, serta forum anak daerah kabupaten, kecamatan, dan desa. Yang pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta nikmat keikhlasan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di aula kantor Bupati Sambas dalam acara pemaparan hasil penelitian Forum Anak bersama pemerintah daerah Kabupaten Sambas tentang dampak isu putus sekolah dan perkawinan usia anak pada hari ini, Jumat 17 September 2021. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Doa dipimpin Forum Anak kepada Fikri Hidayat, dipersilahkan. Hadirin yang berbahagia,
marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya memandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini di aula kantor bupati ini kami hendak menyelenggarakan acara pemaparan hasil penelitian kami. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari area program manajer Wahana Visi Indonesia kepada Bapak Ignatius Anggoro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Sambas, dalam hal ini diwakilkan langsung oleh Bapak Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wilayah Kabupaten Sambas. Yang terhormat Kepala Polisi Resort Sambas atau yang mewakili. Yang terhormat perwakilan dari Dandim Kabupaten Sambas. Yang kami hormati Kepala Bidang, Kepala Seksi yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua BO Kabupaten atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian dari lembaga forum yang ada di Kabupaten Sambas, termasuk forum Puspa yang hadir saat ini. Forum anak daerah tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian untuk bisa hadir bersama dengan anak terkasih kita saat ini, untuk bisa kita menyaksikan bersama hasil penelitian Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas mengenai isu putus sekolah dan perkawinan usia anak. Bapak Bupati dan hadirin sekalian, Forum Anak Daerah merupakan perwujudan dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Forum Anak Nasional di bawah Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Forum Anak Provinsi di bawah Gubernur. Forum Anak
daerah kabupaten di bawah bupati, forum anak kecamatan di bawah camat, dan forum anak desa di bawah kepala desa. Dan dari data forum anak nasional saat ini terdapat 31 forum anak provinsi, 411 forum anak kabupaten kota, dan 268 forum anak kecamatan, dan 170 forum anak desa. Wahana Visi Indonesia memberikan apresiasi yang luar biasa bagi anak-anak yang tergabung di forum anak daerah kabupaten, kecamatan, dan desa, sehingga hasil riset perdana mereka saat ini yang akan kita saksikan bersama ini akan menjadi salah satu informasi awal bagi kita untuk menolong kehidupan anak-anak kita di Kabupaten Sambas. Peranan Wahana Visi Indonesia dalam riset anak ini adalah membuka pikiran terhadap isu-isu anak, kemudian melatih bagaimana melakukan riset, termasuk di dalamnya etika penelitian dan cara melakukan analisa. Selebihnya forum anaklah yang melakukan wawancara, diskusi, sampai dengan analisa. Hasil riset anak ini telah dipaparkan sebelumnya di Kecamatan Teluk Ramah, yang telah memperoleh masukan-masukan dan rekomendasi yang kemudian dimasukkan ke dalam hasil riset ini. Meskipun baru satu kecamatan, yaitu Teluk Ramah, tetapi Kecamatan Teluk Ramah yang merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah populasi terbesar, diharapkan dapat mewakili gambaran dari beberapa kecamatan besar lainnya dari sisi kedua isu tersebut. Bapak Bupati dan hadirin sekalian, Wahana Visi Indonesia terus mendorong ditetapkannya Peraturan Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak yang merupakan bagian dari salah satu strategi juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak untuk memastikan anak-anak Kabupaten Sambas lebih terlindungi. Tahun 2017 yang lalu, Kabupaten Sambas telah mendeklarasikan sebagai Kabupaten Sambas menuju Kabupaten Layak Anak. Dengan semakin meningkatnya varian kasus kekerasan anak di Kabupaten Sambas, maka keberadaan dua peraturan daerah ini sangat-sangat dibutuhkan. Saat ini Kabupaten Sambas sudah memiliki 2 kecamatan menuju Kecamatan Layak Anak dan 9 desa menuju Desa Layak Anak. Dan karena deklarasi tersebut, maka kita di tingkat kabupaten sudah memiliki 1 forum anak daerah tingkat kabupaten, 2 forum anak kecamatan, dan 9 forum anak desa. Dengan gambaran tersebut, Wahana Visi Indonesia juga mendorong kita sekalian dan juga pemerintah daerah Kabupaten Sambas untuk nantinya bisa membentuk 17 forum anak kecamatan lainnya dan 184 forum anak desa yang masih belum terbentuk forum anak desanya. Bapak Bupati dan hadirin sekalian, dukungan penuh terhadap Kabupaten Layak Anak dan pengembangan forum anak daerah di Kabupaten Sambas dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa sangat sejalan dengan visi pemerintah daerah tahun 2021 sampai 2026, yaitu Sambas Berkemajuan. Khususnya kami melihat sangat berkontribusi pada misi nomor 1 dan nomor 3, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang misi yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita berharap Kabupaten Sambas nanti dapat meningkatkan status Kabupaten Layak Anak di tahun 2022 menjadi status pratama. Dan harapan ini bisa tercapai apabila kebijakan daerah untuk Kabupaten Layak Anak tersedia, jumlah kecamatan dan desa yang melakukan deklarasi menuju layak anak juga bertambah, serta infrastruktur dan program yang menyasar indikator Kabupaten Layak Anak lainnya semakin terpenuhi. Tentunya
ini merupakan bagian dari pekerjaan kita sekalian, bukan hanya dibebankan memang kepada pemerintah kabupaten, tetapi merupakan bagian dari kerjasama semua pihak. Akhir kata, Wahanafis Indonesia menyampaikan selamat kepada Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas yang telah menghasilkan hasil riset yang sederhana, namun sangat informatif. Dan kami juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Sambas yang memberikan lingkungan yang sangat akomodatif untuk perkembangan dan pertumbuhan Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas. Dan dalam kesempatan kali ini mohon dengan hormat Bapak Bupati Sambas yang dalam hal ini langsung diwakilkan oleh Bapak Asisten 1 Sekretaris Daerah untuk membuka kegiatan ini serta berkenan memberikan tanggapan perdana terhadap paparan hasil riset ini, sehingga nantinya akan bisa menjadi pandangan dan arahan bagi kita sekalian. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam damai, salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya menyampaikan beberapa kata sambutan, mohon izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus semangat dari Pak Bupati Sambas yang sebenarnya akan hadir pada acara ini, namun karena satu dan lain hal serta banyaknya padatnya kegiatan beliau sehingga sampai dengan acara ini dimulai beliau tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi esensi pada acara kita pada hari ini. Yang kami hormati anggota Bupati Kabupaten Sambas atau yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sambas Pak Taib, Ibu Ketua Pengiat Tim PKK Kabupaten Sambas beserta jajaran, Ibu Ketua GDW beserta anggota Forum Puspa Kabupaten Sambas, Camat Teluk Keramat, Bapak Ibu Kepala OPD atau yang mewakili Dewan Pendidikan Kabupaten Sambas, Bapak Ibu peserta dan adik-adik yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat, taufik dan karunia serta nikmat-nikmat dan izinnya yang diberikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di aula kantor bupati ini dalam rangka untuk mengikuti paparan Forum Anak Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, kami atas nama Bupati dan seluruh jajaran mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan seluruh hadirin pada hari ini yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di sini, dan kami yakin bahwa kehadiran Bapak Ibu ini sangat memberikan manfaat yang besar terhadap acara ini. Oleh karena itu, semoga Allah SWT dapat membalas melipat kali ganda dari apa yang Bapak Ibu berikan kepada ini. Amin, amin, amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para pengikut, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua akan dapat syafaat sampai dengan akhir nanti. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara masalah pendidikan Kabupaten Sambas, memang masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita benahi, ya. Baik menyangkut masalah sarana prasarana, tenaga pendidikan, kemudian tata kelola yang masih perlu kita sempurnakan. Oleh karena itu, memang pada saat ini kondisi yang kita alami rata-rata lamanya masa sekolah masyarakat Kabupaten Sambas itu baru 6,7 atau 6,8.
ya, artinya belum tamat SMP rata-rata. Nah, hal ini disebabkan beberapa hal, ya, karena memang secara real pendidikan masyarakat Kesampas masih sedemikian rupa. Yang kedua, disebabkan update data, ya. Kami yakin dan percaya bahwa setiap tahun ajaran itu kan ada yang tamat SD sekian 200.000, tamat SMP 200.000, kemudian tamat SMA D2, D3, D4, S1, S2, bahkan S3 bersama. Nah, kalau data di kartu keluarga itu tidak kita update, maka rata-rata itu tidak akan berubah, ya. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu dan rekan sekalian, kalau kita mengupdate data itu sehingga nanti rata-rata lama sekolah keluarga Kesampas akan meningkat, ya, akan meningkat. Itu salah satu. Yang kedua, masalah pelaksanaan sekolah. 2 hari yang lalu kita juga melakukan forum multi stakeholder, ya, tapi khusus kepada permasalahan kondisi sekolah rusak, ya. Itu dilaksanakan oleh Yapika dan lembaga Gemawan. Ini ada kaitannya dengan yang dilakukan oleh Wahana Visi, ya. 2 minggu lalu saya juga mewakili Pak Bupati melantik forum peduli pendidikan Kabupaten Sambas. Ini jadi dalam 2 minggu ini banyak sekali hal-hal yang menyangkut dengan dunia pendidikan. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, masalah di dunia pendidikan ini jumlah tenaga pengajar yang selama ini banyak yang pensiun tapi penggantinya terbatas. Kemudian penyebaran tenaga pendidik yang belum ada sekolah yang masih terlalu numpuk, ada juga yang di satu sekolah ASN-nya 1, tenaga dibantu oleh tenaga pengajar. Jadi banyak sekali permasalahan. Kemudian menyangkut sarana prasarana. Sebagai peserta sekolah kita itu dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang, ya, kemudian rusak total, sekali. Dan juga akan membawa dampak terhadap kenyamanan anak-anak didik kita untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, oleh karena itu, seluruh permasalahan pendidikan Kabupaten Sambas ini tidak mungkin hanya ditangani oleh pihak pemerintah, baik pemerintah kabupaten, Kabupaten Sambas, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tetapi juga tergantung kepada kita semua, baik yang berada di lembaga-lembaga non pemerintah seperti tadi Wahana Visi, kemudian Gemawan, Yapika dan sebagainya. Kemudian juga tergantung kepada komite-komite sekolah, bagaimana apresiasi, bagaimana inovasi dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan komite sekolah, termasuk masyarakat yang berada di sekitar sekolah itu, ya. Kemudian pihak lain yang sangat terlibat sekali adalah pihak pengelola sekolah itu, dewan guru, kepala sekolah, termasuk murid-murid. Kemudian permasalahan ini juga dapat bisa diatasi dengan kita melibatkan perusahaan-perusahaan. Misalnya di beberapa kecamatan di Sambas ini banyak sekali perusahaan yang berkecimpung di dekat lokasi sekolah. Kita bisa mewujudkan partisipasi mereka lewat CSR. Bapak Ibu mengerti, tadi disebut Kecamatan Kelamat memang Pak Agustian. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Saya maaf Bang, saya lupa untuk sebutkannya. Mungkin ada saya tidak sempat di belakang. Terkait dengan isu putus sekolah ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini banyak penyebabnya. Nanti salah satunya akan diungkapkan oleh Forum Anak dan Sambas, ya. Dalam suatu keluarga ada yang orang tua berkeinginan, ya, kemampuan orang tua ada, tapi anaknya yang nggak mau sekolah ada. Kemudian ada dalam suatu keluarga itu yang memang kondisi ekonominya susah untuk bersekolah, ya. Dari SD tidak tamat, kemudian tamat SD tidak melanjutkan ke SMP, dari SMP tidak melanjutkan ke SMA, dari SMA tidak kuliah, maka dapatlah sementara ini rata-rata lamanya semasa sekolah warga Sambas itu baru 6,7, belum tamat SMP. Nah, ini kan tantangan bagi kita bersama, apalagi visi misi Bupati dan Wakil Bupati ini, terutama di peningkatan kualitas SDM, mempunyai visi di
strategi di peningkatan di dunia pendidikan ini. Oleh karena itu, mari kita dukung bersama visi-misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita dalam rangka untuk mewujudkan Sambas yang berkemajuan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya harapan kami adalah bahwa seluruh stakeholder yang diundang pada hari ini, baik lembaga pemerintah yang ternaung di Pokemda, Dinas PPD, instansi vertikal, NGO, organisasi wanita, forum anak, dewan pendidikan, dewan forum peduli pendidikan, dan siapapun kita, mari kita bersama-sama mengatur visi dan misi terhadap permasalahan yang kami sebutkan tadi, termasuk isu putus sekolah ini. Ya, putus sekolah ini banyak penyebabnya, Pak. Salah satu masalah ekonomi, ya, masalah ekonomi, kemudian masalah mindset, masalah bagaimana kepedulian masyarakat terhadap anak-anak kita dan sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan paparan yang disampaikan oleh forum anak dan Sambas ini akan memberikan masukan yang sangat berarti dalam mengatasi sedikit permasalahan pendidikan di Kota Sambas ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon maaf andai kata pada acara ini pasti banyak hal yang kurang memuaskan, baik kondisi maupun hal-hal lain yang kurang menjadi. Oleh karena itu kami mohon maaf dibuka pintu kemaafan. Bapak Ibu kami hormati, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memohon ridho dan berkat Allah SWT, pemaparan hasil penelitian forum anak bersama pemerintah Kabupaten Sambas tentang dampak isu putus sekolah dan perkawinan anak di bawah anak usia ini pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 September 2021 dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan hasil penelitian anak kepada Sophia dan Anissa Humayong dipersilakan. Kami berdua mewakili 23 teman kami untuk menyampaikan hasil penelitian terkait isu anak putus sekolah dan perkawinan usia anak. Dan kami menargetkan 7 desa sebagai responden, yaitu Desa Sayang Sedayu, Desa Lela, Desa Sekura, Desa Pipiteja, Desa Swabu, Desa Trimandayan, dan Desa Tambatan. Sebelum kami turun ke lapangan atau memulai penelitian, terlebih dahulu kami mendapatkan pelatihan dari tanggal 7 sampai 9 Juli 2021 yang dilatih oleh Bapak Timotius Winer dari staf Wanavisi Indonesia. Dari pelatihan itulah kami diajarkan untuk melihat dan memilih isu apa yang akan kami teliti. Nah, di situ kami mendapatkan isu yang paling banyak terjadi di desa kami, yaitu isu pernikahan usia anak dan anak putus sekolah. 25 anggota forum anak tersebut adalah perwakilan dari 1 forum anak kecamatan dan 5 forum anak desa di Teluk Kramat. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari isu pernikahan usia anak. Sebelum mulai wawancara, kita itu menentukan terlebih dahulu pertanyaan utama, di mana pertanyaan utamanya itu adalah apa alasan anak menikah. Yang kedua, apa dampak yang terjadi apabila anak melakukan perkawinan usia anak. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi perkawinan usia anak. Agar tujuan penelitian kami tercapai, kami sebelumnya menentukan responden yang akan kami tanya. Nah, di sini ada 6 responden dan itu adalah
responden yang kami tentukan bersama tim kami. Jadwal wawancara responden isu pernikahan usia anak. Jadi kami mulai wawancara itu dari tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021. Dan setelah semua hasil wawancara kami terkumpul, dan ini adalah hasil dari analisis kami. Untuk pertanyaan utama yang pertama, alasan pernikahan usia anak menurut responden. Yang pertama itu adalah hamil di luar nikah atau salah pergaulan. Yang kedua, untuk menghindari fitnah atau zina. Yang ketiga, alasan anak sudah saling mencintai atau sama-sama mencintai, sama-sama suka. Yang keempat, kemauan sendiri. Yang kelima, faktor lingkungan atau putus sekolah. Yang keenam, media sosial yang kurang mendidik yang menjadi konsumsi anak. Yang ketujuh, tidak mengetahui aturan. Dan yang terakhir adalah perjodohan. Untuk pertanyaan utama yang kedua, dampak menurut responden. Yang pertama adalah putus sekolah. Yang kedua, resiko dalam melahirkan karena usia masih muda. Yang ketiga, KDRT atau perselisihan rumah tangga. Yang keempat, meningkatkan angka perceraian. Yang kelima, belum mampu memberikan pendidikan kepada anaknya. Yang keenam, tidak bisa bebas lagi berkumpul dengan teman. Yang ketujuh, sulit menggapai cita-cita. Yang kedelapan, sedih. Dan yang terakhir adalah perekonomian tidak stabil. Dampak menurut kesehatan. Hamil di usia yang tidak tepat. Resiko dalam melahirkan karena usia masih muda. Terpaksa menjadi ibu di usia anak. Yang terjadi pada ibu adalah gangguan emosi atau psikologis, anemia, keguguran, pendarahan, gangguan pernafasan saat melahirkan. Yang terjadi pada anak, prematur, BBLR, gangguan pernafasan pada anak. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan anak yang dikandung tidak berkembang dengan baik. Cara mengatasi pernikahan anak menurut responden. Yang pertama adalah untuk anak. Jauhi pergaulan bebas, ikuti program pemerintah belajar 12 tahun. Yang kedua, kepada orang tua, orang dewasa, sekolah, desa, dan lingkungan anak. Pertama, dorong anak untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, dorong anak untuk membanggakan dan membahagiakan orang tua. Yang ketiga, dorong anak agar menikah ketika umur sudah mencukupi. Yang keempat, anak didorong untuk melakukan kegiatan yang positif. Yang kelima, memberikan himbauan, sosialisasi, dan edukasi kepada orang tua dan anak. Yang keenam, kerjasama dengan Linmas. Ketujuh, pembentukan satgas. Kedelapan, membuat program anak. Kesembilan, pembentukan posyandu remaja. Dan yang terakhir adalah mendata anak yang putus sekolah. Maka dari itu kami Forum Anak merekomendasikan yang pertama untuk anak adalah kejar pendidikan setinggi mungkin. Jangan melakukan perkawinan usia anak karena di usia tersebut pikiran seseorang masih labil sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk para pemuda-pemudi yang masih duduk di kursi sekolah, lanjutkan, jangan terpengaruh dengan dunia luar yang melakukan pergaulan bebas. Pikirlah terlebih dahulu atau berpikir panjang sebelum menikah. Jadikanlah masa muda untuk mewujudkan harapan dan cita-cita.
anak harus bijak menggunakan gadget. Yang kedua, rekomendasi untuk pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan KUA. Yang pertama adalah memberikan pemahaman atau berupa sosialisasi, himbauan, dan edukasi kepada orang tua tentang bahaya menikah di usia anak. Yang kedua, edukasi anak untuk bijak menggunakan gadget atau input dari kepolisian. Yang ketiga, desa membuat aturan tidak boleh didukung untuk dipestakan jika sampai terjadi ada anak yang terlanjur hamil dan akhirnya nikah. Input dari Korwil Pendidikan dan Dinas P2AP 3KB. Yang keempat, jangan membuat rekomendasi untuk mengubah tanggal lahir atau menuakan usia karena ingin menikah di usia anak. Input dari Korwil Pendidikan. Yang kelima, tidak memberikan izin untuk orang yang menikah di bawah usia 18 tahun mengurus surat nikah atau membuat peraturan. Input dari kecamatan. Dan yang terakhir adalah menggalakkan poskamling untuk mengurangi atau mencegah kehamilan remaja. Input dari Dinas P2AP 3KB. Kita lanjut untuk isu putus sekolah. Sebelumnya kami juga menentukan bersama 3 pertanyaan utama untuk isu ini, alasan dan dampak putus sekolah serta cara mengatasi isu ini. Agar pertanyaan ini bisa terjawab dengan baik, kami memilih 8 kelompok responden yang berkaitan dengan isu. Berikut adalah jadwal wawancara yang sudah kami lakukan mulai tanggal 25 sampai 31 Juli 2021. Berikut adalah hasil analisis untuk semua wawancara. Ada banyak alasan anak putus sekolah menurut responden. Yang pertama, bullying. Tidak ada niat atau kemauan ingin bekerja, anak merasa capek sekolah, anak merasa bosan sekolah, tidak ada kendaraan, rapot tidak diberikan oleh sekolah, sakit ataupun disabilitas, anak tidak bergaul, ketagihan main game, ikut-ikutan teman, nakal, pergaulan bebas, pernikahan usia anak, kesulitan belajar online, faktor ekonomi, faktor keluarga atau orang tua bercerai, kurangnya minat belajar anak, dan yang terakhir, ikut orang tua merantau. Dan responden juga menyebutkan dampak yang tidak kalah banyak, yaitu masa depan suram, menjadi pekerja anak, meningkatkan angka pernikahan usia anak, kurangnya pengetahuan, kehilangan teman, kurang bahagia, jarang ibadah, mengurung diri, pemarah, pergaulan bebas, sering main game, beban keluarga sehingga membuat orang tua malu, perubahan penampilan yang urak-urakan, pendiam, sering keluyuran, terkucilkan, berbicara kasar, malas, meningkatkan kriminalitas, pengguna narkoba meningkat, rasa hormat berkurang, perceraian meningkat, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia rendah, menurunnya SDM yang berkualitas, menurunnya kualitas pendidikan, pengangguran meningkat,
Dan yang terakhir, data anak putus sekolah meningkat. Cara mengatasi anak putus sekolah menurut responden adalah: yang pertama, menasihati anak yang putus sekolah, memberi bantuan berupa beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, membuat sekolah ramah anak, mendorong BKR atau Bina Keluarga Remaja, mendorong PIKR, memberi sosialisasi program generasi berencana, sekolah memanggil orang tua anak yang putus sekolah, pindah sekolah yang diinginkan. Orang tua seharusnya memberi perhatian lebih dan memberi semangat kepada anak. Desa mendata anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah sebaiknya ambil paket untuk kejar sekolah. Dan yang terakhir, memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada anak dan orang tua. Dari hasil penelitian ini, maka izinkan kami dari Forum Anak menyampaikan rekomendasi untuk anak: memperluas pergaulan dengan teman yang bisa mengarahkan kehidupan yang lebih baik, menghindari teman atau lingkungan yang memojokkan posisi sebagai anak yang putus sekolah, menyadarkan anak bahwa pendidikan itu paling penting untuk modal menggapai masa depan. Untuk anak yang menerima beasiswa, manfaatkan dengan baik. Ayo ikuti program wajib belajar 12 tahun. Rekomendasi kepada pemerintah desa, kecamatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas P3AP 2KB. Yang pertama, menyadarkan orang tua pentingnya wajib belajar 12 tahun. Memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolahnya. Lebih selektif dalam memberikan beasiswa. Desa mendorong warga yang putus sekolah untuk ikut program paket belajar. Ini merupakan input dari Korwil Pendidikan. Kepada guru, menghadirkan metode belajar yang menyenangkan bagi anak. Dan yang terakhir, kepada orang tua, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, mendampingi anak dalam belajar, mendorong anak untuk lanjutkan pendidikan. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Bupati atau yang mewakili untuk memberikan tanggapan pertama. Namun sebelum itu, mohon pula kesediaan Bapak Bupati atau yang mewakili untuk dapat menerima hasil penelitian Forum Anak yang akan diserahkan oleh Presiden Forum Anak Daerah dan Presiden Forum Anak Kecamatan Teluk Kramat. Hampa 1, 2, 3 1, 2, 3. Yang kami nilai bahwa ini suatu karya besar ya. Kalau
mau ikut-ikut standar penelitian, mungkin perlu waktu lama, tenaga ahli dan sebagainya. Tapi anak-anak kita yang di forum daerah dan forum kecamatan telah bisa melakukan. Kita beri opus pada anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang tergabung dalam forum anak daerah dan kecamatan kedepannya akan menjadi pemimpin semua. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya saksikan bersama tadi bahwa hasil paparan penelitian forum anak dan kecamatan itu luas sekali, baik untuk level tingkat makro maupun tingkat mikro. Ya. Oleh karena itu, ini merupakan suatu masalah kita bersama menyangkut tentang bagaimana dunia pendidikan Kabupaten Sambas pimpinan itu. Kami yakin dan percaya untuk mengatasi semua permasalahan yang telah diungkapkan dalam penelitian ini, tentunya perlu campur tangan semua pihak, ya. Baik pemerintah daerah, ya, melalui OPD tadi, kemudian masyarakat, ya, termasuk instansi-instansi vertikal. Pak Kasdim tadi kita menghidupkan kembali Mas, kemudian Poskamdik dan sebagainya. Begitu juga dari Kementerian Agama maupun ketua pengadilan tentang bagaimana pembatasan anak yang menikah di usia ini, kemudian memberikan pencerahan, memberikan proses bagaimana kesadaran untuk melaksanakan pernikahan di usia yang sudah layak. Begitu juga dari permasalahan untuk sekolah, banyak sebenarnya yang bisa dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kemudian oleh dinas-dinas, oleh kepala desa, oleh NGO yang sangat-sangat intens sekali terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, kami terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia, Pak Natius, Forum Anak dan Daerah dan Forum Anak Kecamatan yang telah memberikan masukan yang begitu baik sekali terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Dan saya yakin, ya, bahwa ini sudah dicerna dan diserap oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Seperti Ketua Dewan Pendidikan Pak Solihin, ya Pak Solihin, ya, kita beberapa minggu ini memang banyak sekali mengikuti acara-acara seperti ini. Oleh karena itu juga nanti barangkali ke depan Pak Dewan Pendidikan maupun Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sambas akan melakukan berbagai upaya, melakukan berbagai komunikasi dengan Bupati Sambas sehingga apa yang diungkapkan dan situasi serta keadaan yang kita rasakan di Kabupaten Sambas bisa berubah ke depan. Apalagi Bapak Bupati, Wakil Bupati sekarang yang baru ini mempunyai visi bagaimana peningkatan SDM, sumber daya manusia Kabupaten Sambas melalui dunia pendidikan yang dituangkan dalam berbagai program kegiatan yang intinya nanti bagaimana bisa terwujud sumber daya manusia Kabupaten Sambas yang berkualitas. Kalau kita kaitkan dengan LPDPD Kabupaten Sambas tahun 2005 atau 2025, bahwa Sambas itu akan menjadi kabupaten yang terunggul di Kalimantan Barat. Nah, tentunya unggulnya ini pertama ditentukan oleh aspek pendidikan, aspek kesehatan dan pendapatan masyarakat Sambas. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan dengan berbagai upaya kita termasuk mengupdate data di kartu keluarga, lamanya rata-rata sekolah masyarakat Sambas akan meningkat dari 6,7 mungkin akan menjadi 8. Terima kasih barangkali itu hasil penelitian ini akan kami sampaikan kepada Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti akan ada program dan kegiatan yang bisa disaksikan untuk mewujudkan apa yang diteliti oleh Forum Anak Daerah dan Forum Anak Kecamatan terutama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili Bapak Asisten satu, rekan-rekan Forkopimda dan mewakili Wahana Visi. Presidennya ini tepuk tangan dulu untuk Wahana Visi. Ini merupakan gebrakan NGO yang berani bergerak di kabupaten. Nah, saya ingin menyampaikan singkat saja. Saya sengaja siapkan data ini barangkali diperlukan, dan ini khusus saya di mana saja kemarin penyuluhan hukum di Tebas, saya selalu mendorong Pemda Kabupaten Sambas untuk
berbagi data, terutama di masyarakat kita. Ini data yang ada di Pengadilan Agama Sambas ya. Jumlah perkara update sampai tanggal 15 September 2021. Zaman-zaman Covid begini, ini perkaranya seperti ini. Karena Sambas itu paling tinggi perkaranya, PA Sambas paling tinggi perkaranya di antara PA se-Kalimantan Barat. Levelnya sudah level Jawa sudah. Next. Nah ini yang terbanyak itu cerai gugat dan cerai talak. Itu efek daripada kawin anak, nikah di bawah umur, nikah muda, itu banyak persoalan sekali. Ini ibu bapak sengaja saya tekan supaya caranya tidak terlalu banyak. Yang kami banyakkan perkaranya itu kami proses isbat nikah. Yang kedua dispensasi kawin. Ini kenanya di wahana visi. Next. Bisa kita bayangkan ini perkara yang dominan di Pengadilan Agama Sambas. Cerai talak, kalau cerai talak itu suami yang mengajukan, cerai gugat istri yang mengajukan, 500 lebih. Jadi ibu-ibu yang banyak mengajukan cerai. Ya, ibu-ibu yang banyak ajukan cerai. Isbat nikah, alhamdulillah bisa kita tangani hingga saat ini 473 yang kita bantu. Yang kita bantu setiap bulan turun ke lapangan, dan bulan kemarin ada di Teluk Kramat ya. Macamannya bulan kemarin ada di Teluk Kramat. Nah, Teluk Kramat dengan Selakau, dan bulan depan ada di Sejangkung. Nah, dispensasi 234 sampai tanggal 31 Agustus. Next. Nah, ini pertambahannya per tahun. Ini angka yang menunjukkan bagaimana dispensasi nikah. Kenapa dispensasi nikah? Karena di bawah umur tidak boleh nikah, kecuali kita izin ke pengadilan agama bagi yang muslim. Kalau non muslim ke pengadilan negeri. 2020 397 itu puncaknya. Karena apa? 2019 itu di ujung, Oktober itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 2019. November efektif berlaku, orang sudah melamar, orang sudah menentukan tanggal. Ternyata tidak boleh nikah. Kenapa? Usia perempuannya 16 tahun. Jadi memuncak sekali. Dan insya Allah 2021 ini saya perkirakan tidak akan sebanyak 2020. Tidak akan sebanyak 2020. Karena ini sudah bulan September. Insya Allah tidak sampai 397. Nah ini kami sebagai lembaga pelayanan publik, kami tidak bisa menolak. Undang-undang memberikan ruang. Makanya setiap penyuluhan hukum saya menyampaikan, tolong ada Pergub Lombok dan NTB berani membuat Pergub berani mereka. Kenapa kita tidak berani? Saya titip ke Pak Nurjani kemarin di Tebas, tolong Pak agendakan dengan Pak Bupati, tolong buatkan Pergub. Karena kalau Perda terlalu lama, banyak DPR mungkin 2 tahun 3 tahun, Pak Bupati belum selesai, Perdanya belum selesai, Bupatinya selesai. Tapi mudah-mudahan berkelanjutan ya Bu ya. Mudah-mudahan berkelanjutan, kita dukung Pak Bupati. Lanjut, apa yang terakhir? Nah ini, oke, wahana misi pilih Teluk Kramat. Tetapi yang tertinggi dispensasi kawin adalah Tebas. Yang kedua Jawa. Yang ketiga Teluk Kramat. Tetapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memang ini yang tertinggi. Tebas, Jawa, Teluk Kramat. Ini mohon maaf Pak Camat. Ini data yang ada di kantor kami. Nah, dari data ini mudah-mudahan Pemda bisa mengolah apa yang akan dimasukkan, apa yang akan dicanangkan. Kemudian wahana visi juga memanfaatkan data ini, apa yang akan bisa dilakukan ke depan untuk membantu Pemda Kabupaten Sambas memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Saya kira itu. Terima kasih kepada wahana visi ya yang sudah
sudah membangun anak-anak muda ini. Ini generasi muda yang nantinya pengganti kita membangun Kabupaten Sambas ini selanjutnya. Dan terima kasih kepada Pengadilan Agama Sambas yang telah memberi kesempatan. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar apresiasi dari Wanabisi dan adik-adik yang telah melakukan research. Ada beberapa catatan saya berkaitan masalah data tadi Pak. Ini sampai yang 7 saya masuk Pak. Persoalan ini dari saya pula jadi camat sampai sekarang ada terus masalah perceraian anak ini. Ada persoalan yang saya garis bawahi untuk Kabupaten Sambas. Kebetulan saya ngomong di Sambas nih Pak. Kemarin saya ngomong di Teluk Krana. Sebagai camat punya beban berat sebenarnya. Tanggung jawab berat sebagai perpanjangan tugas bupati untuk mengawal sungainya ini. Dibantu oleh polisi sebagai unsur yang ada di kecamatan dan Ramil. Ada beberapa hal yang dapat kita barisi. Sambas adalah 80% Islam Pak. Kalau dalam akidah Islam, azan Islam, kita amat Pak. Udah amat kita kan? Tapi apakah Islam secara KTP ataupun ajaran itu awalam Pak? Serahkan ke masing-masing orang tua. Program saya selalu coba kita perkuatkan jasa sekali adalah PAUD. PAUD usia keemasan itu adalah kewajiban pertama orang tuanya sebagai guru yang pertama. Kita fondasikan dulu kuat-kuat. Paling tidaknya anak itu punya dasar lah, yang mana menghargai dirinya sendiri. Seorang perempuan tahu bahwa saya ini tidak boleh dicubit-cubit lagi. Nah, ini kan biasanya kejadian ini pelajar seperti ya. Yang paling orang terdekat, bukan orang jauh Pak. Kejadian yang saya alami orang yang terdekat oleh orang tuanya sendiri bisa melakukan kejadian itu. Padahal orang Islam kan, konteks Islam kita sulit Pak untuk jadikan fondasi kita untuk mengawal ini. Pada saat fondasi dasar itu kuat, insya Allah Pak, kalau kita membangun bangunan yang tinggi, kalau dasarnya tidak kuat, roboh kan? Usia keemasan sampai 5 tahun itu paling tidaknya daya rekam anak kuat Pak. Daya rekam anak kuat. Dia tidak bisa ngomong, tapi dia merekam. Yang direkam pertama adalah bisik adalah orang tua yang mengajarkan apa. Baru lingkungan. Kesibukan orang tua kadang-kadang diasuh oleh orang yang selama ini punya kepentingan ada pengasuh. Maka saya bilang asuhlah kepada lebih baik kepada orang tuanya sendiri yang pengasuh. Tapi kadang kasihan orang tuanya dah tua. Saya itu udah saya alami sendiri bagaimana kita memperoleh. Kalau udah orang lain yang mengasuh, artinya selama sekian jam anak itu sudah diasuh oleh orang pola yang tidak akan bertanggung jawab pada paling-paling mengukur berapa di gaji. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Mungkin dari bapak-bapak tadi dalam pemaparan itu berdasarkan data ya, sampai ke Pak Camat. Jadi semua sudah jelas kalau saya lihat. Cuma di sini dari kami sebagai kaum ibu-ibu, mungkin saya bisa mewakili dari ibu-ibu yang lain. Jadi kami sangat berterima kasih sekali dari WPI, di mana dengan sungguh-sungguh melakukan seperti sebuah penelitian ya, sampai hasilnya itu dipaparkan kepada kami. Jadi sangat luar biasa dan sangat kita apresiasi apa yang dilakukan oleh WPI. Mungkin boleh kita hapus buat WPI, Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga ini berkelanjutan Bapak. Yang akan datang mungkin lebih kita sinergikan lagi, mungkin bisa kita libatkan dengan program yang ada. Kemudian kalau bisa Bapak, saya mungkin mewakili dari ibu-ibu PKK bisa bersinergi dengan ibu-ibu PKK-nya. Karena begini Pak, bagaimanapun Pak, yang namanya anak ini kan kita fokus ke anak ya. Jadi bagaimanapun pendidikan yang pertama itu adalah pada ibu.
Jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Jadi pendidikan pertama ibu adalah madrasahnya keluarga. Jadi pendidikan pertama yang didapat oleh anak itu adalah ibunya. Maka oleh sebab itu memang selayaknya kami sebagai ibu itu dilibatkan. Mungkin salah satu upaya. Oke, baik Bapak. Di sini saya tidak banyak mencermati, cuman saya melihat bagaimana cara mengatasi pernikahan anak, Bapak. Jadi setelah saya lihat pada pemberian atau memberikan himbauan, sosialisasi dan edukasi kepada orang tua dan anak. Nah, di sini mungkin kalau bisa, kalau boleh kami menambahkan, Bapak. Jadi di sini perlu penegasan, Bapak. Jadi misalnya edukasinya itu apa gitu kepada orang tua atau anak didik kita atau ke anak. Jadi bentuk edukasi itu apa? Jadi kita fokuskan gitu. Nah, misalnya kalau boleh kita masukkan, Bapak, yang pertama tentang pendidikan agama. Jadi pendidikan agama itu yang pertama itu sangat penting, edukasinya, terutama kepada kedua orang tuanya atau kepada orang tua. Sasarannya itu kepada orang tua. Jadi pendidikan agama itu bagaimana orang tua memberikan kepada anaknya, gitu. Misalnya ya, misalnya ya terjadilah perzinahan atau apa. Jadi orang tua itu wajib memberikan edukasi, gitu. Nah, maka oleh sebab itu sebelumnya orang tuanya dulu diberikan pendidikan edukasi agama. Jadi apa hukumnya kalau misalnya pergaulan bebas, free sex misalnya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya undang-undang yang jelas, khususnya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, tadi kami sambil ngobrol ya. Jadi di sini ada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, jadi di situ terdapat tentang bagaimana mencegah terjadinya perkawinan anak pada usia kurang dari 18 tahun. Nah, jadi ini sebagai dasar hukum bagaimana kita mensosialisasikan atau memberikan edukasi kepada orang tua. Apabila anak misalnya ya menikah di bawah umur 19 tahun, itu berarti sudah melanggar pasal tersebut. Jadi apa nanti akibat kalau misalnya anak menikah di usia 18 tahun? Nah, itu mungkin akan menambah gitu ya edukasi kepada orang tua. Nah, orang tua nanti bisa menyampaikan kepada anaknya. Jadi itu mungkin salah satu upaya. Jadi ada undang-undang yang mengatur. Jadi jelas gitu dasar hukumnya apa. Kemudian yang ketiga kembali lagi kepada cara mengatasi anak itu yaitu tentang adab atau sopan santun. Bagaimana itu mungkin salah satu upaya tua atau kita dalam memberikan edukasi baik kepada orang tua maupun anak. Mungkin itu saya sampaikan, Pak. Oh iya, mungkin ini PR buat PPI. Kami kalau bisa untuk selanjutnya itu kalau saya lihat ini di masa pandemi ini, kami mungkin PR buat PPI boleh melakukan penelitian yaitu tentang bagaimana efek atau akibat masa pandemi ini terhadap anak, Pak. Nah, jadi boleh itu, Pak. Jadi sebagai wacana dari WPI itu bisa melakukan penelitian bahwasanya apa yang menjadi efek masa pandemi ini terhadap anak didik, gitu. Itu PR ya, Pak. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita sampai di penghujung acara. Oleh karena itu, saya bersama Bupati dan pimpinan ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih ini khusus kepada WPI dan forum anak saya dan forum anak kecamatan. Kita beraplaus. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dan seluruh undangan anak selalu bernilai ibadah dan dapat ridho serta berkah Allah Taala. Dengan tidak mengulangi rasa hormat, sekali lagi ingin mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan ketidaksempurnaan pada acara ini. Dan akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara pemaparan penelitian oleh forum anak Kabupaten Sambas dan forum anak Kecamatan Pondok Rahmat dengan ini kita tutup.
Pak Ahmad Taib, Guru Aliyah, Pak Henry, Murid Al-Fatih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya baca ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Saya pertama-tama menyambut baik ya agenda hari ini luar biasa, diinisiasi oleh Wahana Visi Indonesia untuk wilayah Kabupaten Sambas dan Dinas Capil Kabupaten Sambas ya luar biasa fasilitasi kegiatan seperti ini. Memang angka putus sekolah di masa pandemi ya, di masa pandemi saya pernah sampaikan itu lumayan ya, angkanya naik ya. Pertama karena banyak hal ya, mungkin barangkali nggak perlu disebut satu persatu dan kita sudah tahu semua. Kemudian selanjutnya memang salah satu faktor yang mempengaruhi adalah nikah di usia dini. Menurut undang-undang perkawinan itu usia minimal boleh nikah itu 19 tahun, baik itu pria ataupun wanita ya. Harapan saya ke depan memang dengan adanya kegiatan seperti ini bisa ditransformasikan nilainya kepada rekan-rekannya, kepada pemuda-pemudi, agar di masa-masa usia seperti itu gunakan sebaik mungkin untuk sekolah ya, sekolah tamat SMP 9 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi 12 tahun terus lanjut. Kenapa? Karena kita ini sekarang ini sedang meningkatkan IPM, kemudian mutu kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sambas ini. Semakin tinggi pengetahuan kita, semakin tinggi sekolah anak-anak kita, akan semakin mempengaruhi percepatan pembangunan Sambas ke depan, insyaallah ya. Jadi pesan saya kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Sambas, ayo ya, semangat belajar, semangat bersekolah ya, jangan putus sekolah ya. Masa depan ada di tangan anak-anak kita semua, ada di diri Anda semua ya. Tetap semangat ya, sukses selalu. Terima kasih. Jadi penelitian yang dilakukan oleh anak-anak ini dilakukan oleh Forum Anak Kecamatan Teluk Kramat, yang terlibat juga Forum Anak Daerah tingkat kabupaten. Selama 1 minggu mereka melakukan penelitian, ditambah dengan beberapa waktu mereka melakukan analisa, sehingga mereka akhirnya ketemu bahwa permasalahan yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya di Kecamatan Teluk Kramat, adalah khusus untuk perkawinan anak. Ternyata ada berbagai masalah yang diungkapkan, masalah kesehatan, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan pelindungan anak, ada perkawinan anak juga yang terjadi karena putus sekolah, kemudian dan lain sebagainya. Dan itu menjadi pergumulan anak-anak kita di Kecamatan Teluk Kramat. Diharapkan dengan adanya riset anak ini menjadi informasi awal bagi Kabupaten Sambas, karena Kecamatan Teluk Kramat ternyata berdasarkan data dari Pengadilan Agama merupakan kecamatan ketiga terbesar yang memiliki tingkat perkawinan usia anak yang tinggi. Semoga dengan riset ini menolong anak-anak kita di Kabupaten Sambas.